Saudara, besok adalah seri kedua dari 5 seri debat pemilihan presiden 2024. Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming Raka, dan Mahfud MD bakal adu gagasan dan saling sanggah di debat yang digelar di Jakarta Convention Center. Debat perdana terbilang sukses dan menjadi pembicaraan banyak pihak, baik pihak calon presiden maupun analis politik. Bahkan sejumlah tema seperti kondisi demokrasi dan peran oposisi yang menjadi debat antara Prabowo Subianto, Capres nomor urut 2, dan Anies Baswedan, Capres nomor urut 1. Kalau demokrasi kita tidak berjalan, tidak mungkin Anda jadi gubernur. Kalau Jokowi diktator, Anda tidak mungkin jadi gubernur. Saya waktu itu oposisi, Mas Anies. Anda ke rumah saya, kita oposisi, Anda terpilih. Bila ada oposisi, maka selalu ada pandangan perspektif berbeda yang membuat masyarakat bisa menilai. Karena itu oposisi itu penting dan sama-sama terhormat. Sayangnya tidak semua orang tahan untuk berada menjadi oposisi. Oke? Seperti sampaikan Pak Prabowo tidak tahan untuk menjadi oposisi. Apa yang terjadi? Beliau sendiri menyampaikan bahwa tidak berada dalam kekuasaan membuat tidak bisa berbisnis, tidak bisa berusaha. Karena itu harus berada dalam kekuasaan. Serta urusan hak asasi manusia yang menjadi perdebatan Prabowo dengan Ganjar Pranowo, Capres nomor urut 3. Pertanyaan saja 2. Kalau Bapak ada di situ, apakah akan membuat pengadilan HAM dan membereskan rekomendasi DPR? Pertanyaan kedua, di luar sana menunggu banyak ibu-ibu, apakah Bapak bisa membantu menemukan di mana kuburnya yang hilang agar mereka bisa berziarah? Orang-orang yang dulu ditahan, tapol-tapol, yang katanya saya culik, sekarang ada di pihak saya membela saya, saudara-saudara sekalian. Jadi masalah HAM jangan dipolitisasi, Mas Ganjar, ya. Kedua topik tersebut masih dibicarakan publik hampir 10 hari setelah debat 12 Desember 2023. Nah, di debat kedua besok, 22 Desember 2023, berbeda tempat. Komisi Pemilihan Umum kali ini menampilkan pasangan para capres di Jakarta Convention Center. Muhaimin Iskandar, Cawapres nomor urut 1, Gibran Rakabuming Raka, Cawapres nomor urut 2, dan Mahfud MD, Cawapres nomor urut 3. Apakah debat berikutnya bakal sepanas debat perdana yang menampilkan para capres? Ya namanya debat mestinya harus ada saling sanggah. Kalau tidak ada gitu nggak hangat namanya. Semua yang sudah siap maju pasti siap. Di pasangan nomor urut 2, Gibran cuma menjawab rahasia sambil berlalu dari wartawan ketika dimintai tanggapannya di persiapan debat Cawapres. Tetapi tim sukses Prabowo Gibran percaya diri bakal memberi kejutan di debat besok. Prabowo percaya 100% dengan calon wakil presidennya. Pak Prabowo mengerti betul, merasa Pak Mas Gibran mengerti betul apa yang harus diucapkan, apa yang harus disampaikan, masalah-masalah apa yang akan dikemukakan, termasuk solusi apa yang menjadi alternatif bagi penyelesaian atas masalah itu. Maka itu debat nanti akan menimbulkan kejutan. Sementara itu, Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD menyatakan tidak punya persiapan khusus. Menurut Mahfud, bila menerima posisi Cawapres, harus menguasai masalah di negeri ini. Paling memberikan masukan gitu lewat WA, lalu ketemu duduk, tapi saya tidak merasa perdebatan itu harus dipersiapkan khusus. Karena itu kan sangat luas masalahnya, nanti siap ini ternyata yang ditanyakan itu. Oleh sebab itu, menurut saya debat itu adalah apa yang ada sekarang, yang dimiliki. Lalu diperdebatkan, dia menguasai apa tidak, gitu aja. Jadi, apakah tensi debat Cawapres besok dari 5 seri debat pemilihan Presiden 2024 bakal panas seperti debat perdana antar Capres?
Yang pasti masyarakat bisa menyaksikan kualitas para cawapres dalam debat besok 22 Desember 2023. Tim Liputan, Kompas TV. Komisi Pemilihan Umum alias KPU akan menggelar debat perdana untuk calon wakil presiden pada Jumat besok dengan tema besarnya adalah seputar ekonomi. 3 cawapres juga mengaku sudah siap mengikuti debat yang akan digelar besok di Jakarta Convention Center. Nah, sebelum kita ikuti debatnya besok, saudara, kita lihat dari topik besar ekonomi ini apa saja topik-topik kecil dari ekonomi ini untuk ketiga cawapres. Kami berikan kepada Anda dulu, saudara, 4 topik pertama yang jadi topik bahasan untuk debat besok para cawapres. Yang pertama ada ekonomi kerakyatan, lalu ada ekonomi digital, keuangan, dan juga investasi pajak. Ini 4 yang pertama. Kita lihat lagi ada tema lain dari tema besar ekonomi ini, yaitu perdagangan, pengelolaan APBN atau APBD, infrastruktur, dan juga perkotaan. Jadi total ada 8 subtopik yang besok akan jadi bahasan, akan jadi gagasan yang disampaikan oleh para calon wakil presiden dalam debat 2024. Nah, dari hasil jajak pendapat Litbang Kompas periode 18 hingga 20 Desember 2023 yang melibatkan 509 responden di 34 provinsi, saudara, menunjukkan bahwa topik-topik yang paling dinanti dalam debat Cawapres 2024 ini apa saja? Jadi ternyata yang nomor 1 dan yang paling besar yang dinantikan oleh responden adalah ekonomi kerakyatan sebesar 58,9%. Ini berarti dominan sekali bahwa para responden sangat menantikan apa saja yang menjadi gagasan yang menyangkut pada ekonomi kerakyatan. Topik kedua yang paling dinanti adalah infrastruktur 9,5%, lalu ekonomi digital 7,4%, ada pengelolaan APBN APBD 6,8%, keuangan 5,7%, dan yang menjawab tidak tahu ada 3%. Jadi kami tadi hadirkan hanya 5 topik besar saja, sementara tadi sebenarnya ada 8 topik yang akan jadi bahasan, tapi 5 besar dari survei yang dilakukan Litbang Kompas menunjukkan bahwa ini adalah kelima topik utama yang sangat dinantikan dalam debat besok. Selanjutnya, saudara, kita lihat penonton atau masyarakat ini mau nggak sih menonton dan menyaksikan debat Cawapres besok? Jadi ternyata ini masih dari survei yang sama, saudara, survei Litbang Kompas. Bagaimana mereka melihat debat Cawapres 2024 besok, mau nggak sih nonton? Karena pertanyaannya adalah apakah Anda tahu akan diadakan debat Cawapres 22 Desember 2023 dan apakah Anda tertarik menonton debat tersebut? Ternyata jawabannya 46,5% dari para responden yang disurvei ini menjawab tahu dan tertarik untuk menonton. Jadi bisa dikatakan paling tidak setengah dari responden yang disurvei ini pengen tahu apa saja yang akan disampaikan oleh Cawapres besok. Setelahnya dari 46,5% ada yang jawab tidak tahu kalau besok ada debat tapi tetap pengen nonton, yaitu sebesar 32,3%. Ada juga yang nggak tahu besok ada debat dan juga nggak pengen nonton, itu sebesar 15,3%. Dan yang terakhir ada 5,9% yang tahu tapi nggak tertarik untuk menonton. Calon presiden nomor urut 1, saudara,